Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Gus Dewa yang pernah menyatakan bahwa sebagian isi kitabnya, kitab yang ditulisnya dihapus, dan dia tuduhkan yang menghapus adalah pihak Wahabi. Mengenai hal ini, saya sudah membuat respon ya dengan konten saya yang ada di screenshot, sobat-sobat ya. Dan jelas sekali tuduhan itu tidak terbukti. Ya, tuduhan itu bisa dikatakan fitnah karena tanpa didukung oleh bukti yang kuat. Nah, sekarang sobat-sobat, Gus Dewa ngawur. Kenapa saya katakan ngawur? Karena dia mengatakan ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi itu adalah ajakan semu, ajakan palsu, dan dipastikannya itu adalah propaganda menyesatkan. Atau katanya kan yang seolah-olah benar tetapi menyesatkan. Nah, kira-kira seperti itu yang saya tangkap dari penjelasan Gus Dewa mengenai bantahan dia terhadap ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, sebaiknya kita dengarkan dulu sobat-sobat ya, biar lebih jelas apa yang dikatakan oleh Gus Dewa mengenai ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang dia katakan propaganda, ajakan propaganda menyesatkan. Kita sering mendengar ada istilah kembali ke Quran, kembali ke hadis. Ayo kembali ke Quran, ayo kembali ke hadis. Dan itu rata-rata tidak keluar dari guru-guru kita. Rata-rata keluar dari orang-orang di luar NU. Saya pastikan ini adalah ajakan semu, ajakan palsu, propaganda menyesatkan, atau kalimat haqqin yuradu biha batilun. Kata-katanya sepertinya benar, tapi yang dimaksud adalah kesesatan, kebatilan. Ada beberapa alasan. Satu, kita Nahdlatul Ulama tidak pernah pergi dari Al-Quran. Kalau disuruh kembali, kembali kemana? Wong kita tidak pernah pergi. Dua, kalau yang dimaksud mereka kembali ke Al-Quran adalah jangan baca kitabnya ulama. Itu apa? Kitab fikih, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, gitu. Jangan baca itu bukan Al-Quran. Ayo jangan baca itu, tapi kembali ke Al-Quran. Ya mereka salah total. Tiga, mereka ngomong, ayo agama Islam ini agama dalil, bukan agama dongeng. Lu sapa sing dongeng? Siapa yang nggak pakai dalil? Orang NU semuanya malah pakai dalil, cuma dalilnya lewat ulama. Dan nomor 4 ya. Kalau yang dimaksud mereka adalah kembali ke Al-Quran, itu adalah kembali ke terjemah Al-Quran, lebih sesat lagi. Terjemah Depak, maka lebih sesat lagi. Kenapa lebih sesat lagi? Karena kita diajak untuk menjadi mujtahid yang pada saat kondisi kita tidak mampu. Disuruh istimbat langsung ke Al-Quran. Padahal syaratnya orang istimbat langsung ke Al-Quran harus alim bahasa Arab, harus pinter nahwu sorob, balaghah ma'ani, ya, tafsirnya bagaimana, nasih mansuhnya bagaimana, asbabul wurud, asbabun nuzulnya bagaimana. Ini ngerusak.
Kenapa saya katakan ngerusak? Ya iya, wong kita disuruh menjadi mujtahid yang belum pada waktunya. Dan dia yang ngomong juga belum waktunya jadi mujtahid. Kok malah dia ngomong, ayo lihat Al-Quran. Loh, ikilah yang tambah ngerusak. Nah, jadi sobat-sobat, ya, ada 4 poin ya yang dijadikan alasan Gus Dewa dan kelompoknya membantah, menolak ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi karena dianggap ajakan semu, ajakan palsu, dan dipastikannya propaganda menyesat. Isinya benar tetapi menyesatkan. Yang pertama, dia mengatakan ya kalau diajak kembali ya kami tidak pernah pergi, tidak pernah kami pergi dari Al-Quran. Yang kedua, karena mereka menolak, mereka memahami, mengajak kembali kepada Al-Quran, mereka artikan, mereka maknai, jangan baca kitab ulama. Poin yang ketiga, agama harus dengan dalil. Nah, mereka mengatakan, ya kami ini pakai dalil. Tapi dalil kami lewat ulama. Dan yang keempat, kenapa mereka menolak? Karena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi ternyata kembali kepada terjemahan. Dan ini sesat. Sedangkan jangan baca kitab ulama, ini salah total. Sobat-sobat, benarkah mereka tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi? Dengan mereka menolak diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kan jelas ya, di surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu illallahi wa rasuli. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amroini lang tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunatar rasuli. Kutinggalkan 2 perkara dan kamu tidak akan sesat selama mengikuti 2 perkara tersebut, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku. Nah, jadi pernyataan tidak pernah pergi, tidak pernah meninggalkan Al-Quran, ya, dengan menolak ajakan kembali, mereka sudah meninggalkan Al-Quran. Ya, pernyataan tidak pernah pergi, ternyata mereka ya justru ketika mereka menolak, mereka pergi ya meninggalkan ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Alasan mereka karena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi berarti jangan baca kitab ulama. Artinya kalau jangan baca kitab ulama, tidak memperhatikan atau tidak lagi memakai pendapat ulama. Jelas ini salah besar. Karena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi bukan berarti meninggalkan ulama. Ulama tetap diperhatikan, pendapatnya tetap didengar. Akan tetapi diterima dan ditolak harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pendapat ulama diterima selama sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Ditolak kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, jadi
ya pernyataan jangan baca kitab ulama, ya ini pernyataan Gus Dewa sendiri. Ya, tidak pernah pihak-pihak yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi mengatakan jangan baca kitab ulama. Kemudian ya agama dalil, dan mereka mengatakan selalu pakai dalil, tapi dalilnya lewat ulama. Surat An-Nisa yang saya bacakan tadi, ya pada awalnya kan kita disuruh ikut Allah, ikut Rasul, ikut pemimpin di antara kamu. Ya, pemimpin di antara kamu ini salah satunya ulama. Ya, tetapi ketika kita berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalinya kepada Allah dan Rasulnya, bukan ulama. Kan yang dilakukan oleh Gus Dewa dan kelompoknya, ketika berbeda pendapat, mereka memegang pendapat ulamanya, bukan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sabda Nabi, tetapi mereka mengikuti ulamanya. Sebagai contoh tahlilan, mereka mengatakan bahwa dalam hal masalah tahlilan mereka tidak mengikuti Imam Syafi'i, akan tetapi mengikuti Syafi'iyah. Nah, ya kan? Ulamanya juga ditinggalkan, Imam Syafi'i ditinggalkan. Karena tidak sepaham dengan ya amalan bid'ah mereka. Ya jangankan Imam Syafi'i, ya Allah saja mengajak kembali kepada Al-Quran Sunnah Nabi, mereka tidak mau. Ya, karena kalau mereka mau, banyak amalan-amalan TBC mereka yang harus mereka tinggalkan. Kita tidak boleh fanatik buta atau taklid buta kepada siapapun selain kepada Nabi. Nah, yang terakhir, mereka menolak karena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi ternyata kembalinya kepada terjemahan. Nah, ini sesat. Berarti ya, orang yang membaca terjemahan, belajar dari terjemahan, ya, Gus Dewa menyatakan sesat. Sesatnya di mana? Ya, apakah terjemahan berbeda dengan Al-Quran aslinya? Ini pernyataan tidak benar. Ya, kalau pakai terjemahan sesat. Jadi berapa banyak ya para penterjemah yang sesat kalau ya kembali kepada terjemahan, artinya kita membaca terjemahan itu sesat. Ini kan pernyataan yang ngawur. Ya. Dan banyak orang yang tidak paham bahasa Arab, membaca terjemahan, mereka mendapat hidayah. Contohnya, ya mantan biarawati yaitu Hajah Irene Handono. Ya kan? Kisah dia masuk Islam kan? Ya ketika dia membaca terjemahan Al-Quran. Karena dia tidak paham Al-Quran, tidak bisa bahasa Arab, dan juga tidak tahu bahwa kalau Al-Quran itu dibuka, ya berbeda dengan buku-buku yang umum. Ya, kalau buku-buku yang umum dibuka dari lembarannya dari kanan ke kiri. Tetapi Al-Quran awalnya dibuka dari kiri ke kanan. Karena dia salah buka, maka dia ketemu dengan terjemahan surat Al-Ikhlas. Nah, disinilah ya dia mendapat hidayah dan masuk Islam. Nah, jadi
Di mana sesatnya? Buktinya Hajah Irena Handono membaca terjemahan, dia mendapat hidayah. Ini kan pernyataan sangat ngawur. Ya, itu. Jadi berapa banyak para penerjemah dituduhnya sesat. Ini kan tidak main-main tuduhan ini. Alasan yang disampaikan oleh Gus Dewa, 4 poin alasan, semuanya terbantahkan. Nah, demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.